masih banyak pertanyaannya. Kok bisa sih fundamental dan teknikal itu berkebalikan? Kan cukup aneh. Kenapa ketika fundamentalnya bagus, teknikalnya malah bad, ketika teknikalnya bagus, fundamentalnya bad? Kenapa seperti itu? Saya mau nge-buy karena fundamental tapi ternyata dia drop, saya mau nge-sell karena fundamental tapi ternyata dia naik. Nah, sini akan saya jelaskan dua jenis analisis ini yang selalu menjadi perdebatan banyak orang. Pertama, kita akan bahas apa itu fundamental dan technical analysis dulu ya. Kenapa kita perlu bahas? Sederhananya adalah karena kita itu kadang suka bingung. Apa itu fundamental, apa itu technical, dan kenapa kita suka bingung? Ya, simpelnya adalah karena kita kadang tidak ingin repot. Ya, kita tidak ingin repot untuk mempelajari kedua-duanya. Kadang kita mau makan satu aja, kadang kita sudah terpatri sama salah satu analisis. Semisal saya dulu tuh analisis fundamental banget. Kenapa ya? Karena jelas dari latar belakang pendidikan saya. Latar belakang pendidikan saya itu sendiri memang dari bisnis ekonomi ya. Jadi memang saya lebih ke arah fundamentalis. Tetapi orang yang mungkin learning by doing, dia akan ngeliat lebih ke arah technical. Keduanya ini sebenarnya hal yang sama untuk menganalisis, tapi terkadang menjadi perdebatan. Nah, fundamental itu apa sih? Fundamental tuh umumnya ya, dia fokus sama intrinsic value atau nilai intrinsiknya dari sebuah aset. Kalau misalnya kita ngomongin gold, ya kita harus tahu sebenarnya gold ini harganya berapa sih paling wajarnya. Dan selain dari fokusnya itu, dia juga melihat beberapa indikator, misal economic data, jadi data-data ekonomi, mulai dari GDP, employment rates, unemployment rates. Lalu bisa, kalau misalnya kita ngomongin perusahaan, dia ngeliat dari financial metrics, misalnya price to earning ratio, terus habis itu laporan keuangan, dan lain sebagainya. Dan perspektif dari fundamental analysis itu sebenarnya jangka panjang teman-teman. Kenapa? Karena in the long run, nanti pasti suatu aset yang memang bernilai tapi saat ini tidak dihargai, akan dihargai di depannya, begitu. Dan begitu pula sebaliknya, sesuatu aset yang sebenarnya tidak bernilai tapi dihargai sekarang ini, maka akan kehilangan nilainya di depan. Lalu technical itu apa sih? Technical ini sebenarnya beda fokus ya. Yang tadi kan fokus pertama karena dari intrinsic value suatu aset. Sedangkan technical ini lebih ke arah pergerakan harga ya, past price movement, pergerakan harga masa lalu, dan melihat dari trading volume untuk apa? Untuk bisa memperkirakan pergerakan harga ke depannya. Dan indikatornya apa aja sih? Ya banyak, teman-teman bisa pakai chart pattern, bisa pakai technical indicators, bisa pakai support dan resistance level, punya trendline dan lain sebagainya. Perspektifnya, kalau misalnya technical analysis itu dia jauh lebih ke arah jangka pendek ke menengah. Ya, jadi melihat dari pergerakan price action dan juga market psychology. Nah, inilah yang nanti membawa pada perbedaan utamanya mereka. Ya, yang kenapa orang-orang tuh masih bingung. Kenapa ada kondisi kedua analisis ini berbeda? Tentu, pertama adalah time horizon. Apa itu maksudnya? Fundamental analysis itu fokus sama long term ya. Semisal saya di akhir tahun kemarin bilang bahwa gold ini punya potensial untuk ngehit 2300. Tapi 2300-nya itu bisa tercapai di akhir tahun 2024. Namun ternyata dari technical analysis, ketika kita memperhatikan secara short dan medium terms, dia bisa ngehit 2300 itu bahkan belum sampai 6 bulan pertama semenjak 2024 mulai. Jadi ada perbedaan yang namanya time horizon di sini. Lalu market sentiment. Fundamental itu melihat suatu aset itu apakah murah atau mahal berdasarkan intrinsic value. Jadi semisal kita ngelihat, oh ini lagi murah harganya, misalnya emas. Ini kalau misalnya nanti akan dinaikkan suku bunga atau akan diturunkan suku bunganya, maka akan sekian dan sekian dan sekian. Sedangkan technical analysis itu melihat market sentiment saat ini yang ada. Ya, jadi ngelihat dari short term factors, dia bisa ngelihat dari news juga. Jadi jangan salah kaprah ya. Technical pun juga akan ngelihat dari news. Kenapa? Karena yang dia ingin incar adalah si sentimennya. Jadi dia bisa ngelihat dari news, dari rumors, atau dari technical patterns. Dan ini juga termasuk reaksi terhadap berita ya. Fundamental tuh reaksinya pada economic report. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat GDP itu kan setiap waktu selalu secara berkala ya, selalu diupdate. Atau misalnya kayak initial jobless claim deh, yang setiap hari Kamis selalu diupdate. Kalau misalnya kita ngomongin technical, mereka akan bereaksi secara cepat pada pergerakan harga ketika rilisnya news tersebut. Tetapi fundamental tuh enggak. Fundamental itu selalu menakar dan juga membandingkan harga itu dari waktu ke waktu. Jadi jangka panjang dia. Ketika kita ngomongin inflasi turun. Technical analysis ngelihat bad or good news saja. Tetapi fundamental analysis melihat, oh ini dia sudah turun 0,2%, harapannya target sekian sampai di akhir tahun 2024 bisa ngehit sampai 2,5 atau 2%. Begitu, itu namanya market sentiment. Lalu market phase. Ya,
Market phase, kalau fundamental itu biasanya memang terlambat. Kenapa? Karena mereka yakin jika pasar saat ini itu tidak merefleksikan harga yang sebenarnya dari suatu aset karena adanya inefisiensi. Sedangkan technical analysis ya mereka selalu ngambil market phase dari trennya, dari konsolidasi, dari pembalikan, dan kadang itu nggak cocok sama fundamental analysis. Disitulah titiknya. Ya, disitulah titik yang kita pelajari kenapa sih kok kondisi analisis ini bisa berbeda. Tentu karena sebenarnya secara basic aja mereka pun sudah beda. Tetapi itu nggak berarti kalian nggak bisa pakai keduanya.